Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari Winter is Coming tadi? Metafor itu harus kemudian Yang ingin di-breakdown dia menjadi sampaikan sebuah begini. narasi Pertama, yang lebih kompleks. dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serakah. Keserakan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek, anaknya tidak minta kesempatan dan sebagainya. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bung Rocky. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya, kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik, Bung Rocky. Kecerdasan orang lain. Dong. Itu arogansi. Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Rocky kesempatan untuk bicara dulu. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung toh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Tidak perlu harus nunggu selesai. Baik. Ya udah, kalau mau menyangka sangka saja. Bung Rocky silakan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan you perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru bukan orisinil. Saya katakan dalam rangkaian bahwa sejarah adalah pengulangan. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apa yang orisinil. Bung Adian, Bung Rocky sendiri mengutip kalimat saya. Salah. Bung Adian, kita tidak bicara orisinilitas. Tapi apa yang baru dalam sejarah? Jangankan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Sejarah selalu berulang. Apa yang baru dalam sejarah? Bung Adian. Tidak ada yang baru. Bung Adian, Bung Rocky, kita kembali ke laptop dulu terakhir. Pengulangan. Baik, Bung Adian, Bung Rocky, saya minta waktu 1 menit terakhir dari Anda. Kita bicara mengenai bagaimana metafor logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik kebanyakan. Kemudian ini akan menghiasi 7-8 bulan ke depan selama masa kampanye. Menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya, saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun halangi untuk terbit. Tapi Anda senang kalau calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang kemudian saya mengatakan sesuatu yang baru. Bung mengutip sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Waktu kita nggak terlalu banyak, Bapak. Silakan. Sedikit aja, singkat saja. Metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi itu. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora itu. Sehingga terjadi semacam winter is coming. Nah sekarang winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Bung Adian, 30 detik dari Anda terakhir. Bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik? Ya kita sih menikmati, tapi apakah publik akan happy dengan metafor-metafor seperti itu yang dipakai? Retorika-retorika. Alat ukur happy tidaknya apa? Kalau dalam situasi ketika di Bali kemarin, semua standing applause. Bukan soal metafor. Enggak dong. Apresiasi yang muncul dari publik. Publik mana yang mau kita pakai? Mana ada tamu yang memaki-maki tuan rumah. Bung Rocky, biarkan Bung Adian memberikan. Nah kedua tadi di acara Dies Natalis itu, Landstram itu, jelas sama. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya. Tapi bahwa publik yang datang di Bali maupun yang tadi pagi, semua memberikan aplaus luar biasa.
Ya kalau nggak beri gini nih, kalau nggak beri aplaus, Bapak-bapak, nanti pas sebentar dong. Pampres akan suruh tepuk Ya, tangan. ya kan, Ini juga tuduhannya Baik. tidak mendasar. Jangan begitu. Baik, yang harus tepuk bahwa tangan. Baik. kemudian Bung Bapak-bapak. bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sini seperti Oke. itu.